Ada banyak profesi di Indonesia yang unik, tetapi belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. 3 tamu kita kali ini memilih profesi yang tidak lumrah, tapi mereka menjalankannya dengan penuh kecintaan. Pertanyaannya, apa pekerjaan mereka dan apa manfaatnya bagi umat manusia? Supaya Anda tidak penasaran, mari kita panggil tamu pertama kita, Ety Indriati. Wah, sama-sama pegang tengkorak. Ini tengkorak bohongan tapi ya? Iya, replika. Replika. Iya, terima kasih. Ya. Bu Ety, silakan. Kalau sudah bawa tengkorak, kita menduga-duga apa profesi Ibu Ety. Kalau saya menduganya penggali kubur. Teganya. Baik, silakan duduk. Menarik karena kita akan bicara mengenai tengkorak dan tulang belulang. Karena saya dengar Anda adalah pecinta tulang. Bisa dikatakan begitu? Anda pernah mengatakan bahwa ketika manusia tidak bisa berbicara, tulang yang akan berbicara. Maksudnya apa itu ya? Dari sepotong tulang kita bisa tentukan dia dari ras apa, Mongolit, Caucasus atau Negrit, kemudian umurnya berapa, dan tinggi badannya berapa, laki-laki atau perempuan. Jadi menunjuk kepada individu itu siapa. Apabila terjadi bencana di mana wajah sudah sangat sulit dikenali bahkan oleh orang-orang yang dicintainya. Menarik karena profesi Bu Ety ini bisa mengidentifikasi ya mereka yang secara raga sudah berantakan atau rusak, apakah itu karena kecelakaan, bahkan pernah mengungkapkan identitas seorang yang tidak punya kepala, badannya ditemukan di Jakarta, kepalanya ditemukan di Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian harus diungkapkan siapa dia sebenarnya. Nah, ini menarik, tapi sebelum sampai ke sana ada baiknya kita saksikan dulu tayangan. Saya ingin tahu dulu, atau kami semua di studio maupun di rumah ingin tahu, antropologi forensik itu ilmu apa sebenarnya? Antropologi forensik adalah ilmu yang mengidentifikasi individu dari sisa hayat manusia yang sudah kehilangan jaringan lunaknya. Jaringan lunak yang dimaksud ini? Kulit. Ya, jadi daging gitu? Ya, jadi tinggal rangka dan gigi. Karena gigi adalah bagian tubuh yang terkuat ketika semua sudah sirna. Anda dulu dokter gigi. Betul. Kenapa kok tertarik pada antropologi forensik? Waktu itu saya praktek dokter gigi, lalu bosan. Bosan? Karena ya, semua orang unjuk gigi di depan Anda ya. Bang Andi ini lucu. Karena Prof. Yakob sekarang sudah almarhum, banyak meminta saya untuk mengidentifikasi tulang belulang. Jadi saya putuskan untuk belajar secara serius mengambil program doktor di University of Chicago di Amerika. Oke. Di situ Anda belajar banyak mengenai antropologi forensik. Sebetulnya antropologi forensik adalah ilmu terapan ya, applied sciences. Namun demikian basicnya sangat banyak. Jadi sebelum jadi antropologi forensik kami harus mengikuti training-training di mortuary ataupun di laboratorium identifikasi manusia, dan juga ke situs-situs arkeologis hampir di 5 benua. Ini ada 2 otak ya sebetulnya. Ini sudah masuk ke paleoantropologi. Ini otak manusia purba, Homo erectus dari Sangiran. Indonesia adalah negara terkaya yang memiliki situs fosil Homo erectus atau manusia purba. Volumenya lebih kecil, hanya 800 cc. Dan ini adalah otak kita, manusia modern. Volumenya sudah 1100 cc. Apa bedanya otak orang purba dengan otak orang modern zaman sekarang? Manusia Homo sapiens, manusia modern, manusia yang bijaksana ini sudah mengalami kemajuan budaya dengan
berbahasa, sedangkan manusia purba masih bertutur sederhana. Bertutur. Jadi otak ini penting sekali ya bagi manusia ya. Betul. Ada berapa sih ahli antropologi forensik di Indonesia? Murid saya Rusyad Adi Suryanto sudah mulai ikut identifikasi. Teman saya di Surabaya, Tutik, juga sudah mulai ikut identifikasi. Kemudian dari kepolisian, saya mengajar di perguruan tinggi ilmu kepolisian supaya bapak-bapak polisi mengerti tentang adanya ilmu ini kalau ada bencana. Dan kepolisian memang selalu menjadi infrastruktur yang kalau ada evakuasi dan sebagainya, mereka paling terdepan. Kami saintis hanya membantu bila diperlukan. Boleh tahu katanya dari tulang belulang ini juga bisa diketahui usia, Betul. tinggi badan, kemudian jenis kelamin, Dan ras. ras. Ya, betul. Ada yang bilang bahkan apakah orang itu jenisnya perempuan sudah melahirkan atau belum, itu ketahuan juga. Iya, betul. Jadi pada tulang panggul kita, pada pertautan tulang panggul bagian depan akan merenggang karena itu untuk melewat kepala bayi ya, ketika seorang ibu melahirkan. Jadi ada ras melahirkan, bisa dilihat dari situ. Itu di tulangnya. Iya. Dengan tulang belulang ini tadi, ilmu Anda bisa mengidentifikasi mereka yang jadi korban pembunuhan juga. Iya. Nah, kasus pembunuhan, mutilasi, katanya badannya di Jakarta, kepalanya ditemukan di Purworejo. Polisi minta apakah ini nyambung atau tidak, apakah ini benar kepala yang bersangkutan dan badan yang bersangkutan, dan siapa dia. Jadi bagaimana menentukannya? Mutilasi macam-macam ya. Apakah umur dari kepala ini sama dengan umur pada badannya? Otak kita membesar ya sampai kita dewasa, 18-20 tahun. Jadi misalnya pada anak 13 tahun, ketika ia meninggal, ini akan lepas. Jadi tulang tengkoraknya. Iya, lepas antara satu dan yang lainnya. Jadi tulang dahi sendiri, tulang pendinding sendiri, tulang belakang sendiri. Jadi kalau umur 17, umur 20 sudah menyatu depannya. Jadi kita bisa tahu terus umur berapa. Itu kepalanya. Kalau kepalanya umur 13, kakinya umur 50 kan nggak mungkin orang yang sama. Kalau tulang belakangnya menyambung, kemudian usia antara kepala dan badan sama, tinggal identifikasi lanjut DNA. Jadi banyak cara ya untuk bisa mengetahui siapa dia, umurnya, dan lain-lain. Soal, Anda kan pernah menangani kecelakaan pesawat Garuda di Jogja ya, kalau nggak salah tahun 2007 ini. Betul. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Yang saya lihat pertama kali adalah manifest dulu. Dari Garuda, bagus sekali, Garuda cepat sekali memberikan manifest. Saya lihat penumpangnya, ups, banyak orang tua. Oke, minta chest x-ray, radiograf dada, toraks. Barangkali ada yang pakai pacemaker, pertama. Kedua, ronsen kepala, karena semua sudah terbakar. Jadi ternyata ada 21 kalau nggak salah yang meninggal ya. Saya pisahkan yang orang asing, kalau nggak salah 5 ya, itu udah lama sekali. Orang asing saya pisahkan, orang Kaukasit, orang Mongolit, orang Indonesia, karena penumpangnya bercampur nationality-nya. Sesudah rasnya saya pisahkan, yang 10 Indonesia ini saya bagi lagi. Seperempuan berapa, laki-laki berapa, jadi dieksklusi. Baru masuk ke umur. Nah, itu mempercepat karena yang 5 orang asing ini dipisah dulu, kemudian manifestnya masuk ke yang orang Indonesia dulu, karena data dari orang asing harus lewat kedutaan besar. Jadi dengan memisahkan rasnya, kemudian jenis kelaminnya, lalu umurnya, perbandingan dengan data-data sebelum meninggal atau antemortem, itu jauh lebih cepat. Berapa lama waktu itu proses untuk mengetahui seluruh penumpang, identitasnya? Garuda itu selesai dalam 2 hari, Bang Andi. 2 hari. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andi. Kapan ini korupsi bisa berhenti di Indonesia? Korupsi bisa berhenti di Indonesia Kalau kiamat. Kalau
Mbah Marijan, karena Anda waktu itu diminta menjadi bagian dari yang mengidentifikasi apakah benar jenazah yang ditemukan yang waktu itu sedang sujud ya adalah benar-benar Mbah Marijan. Nah, kalau konteksnya Mbah Marijan, apa kesulitan yang dihadapi untuk pembuktian bahwa itu benar-benar Mbah Marijan? Mbah Marijan ini orang yang terkenal, jadi buat saya lebih mudah karena ada foto-foto beliau yang almarhum yang ada di bis, ada di mana-mana. Struktur telinga ini setiap orang berbeda, nggak sama seperti sidik jari. Jadi dari telinganya saya tahu itu beliau. Pertama, yang kedua dari ronsen foto itu karena saya dikirim ronsen fotonya, semua garis-garis di kepala ini sudah menutup. Ya, usianya sudah 80 tahun plus minus 5 tahun. Saya tidak tahu umur beliau waktu itu, tapi saya bilang ke yang berwenang, yang minta tolong, 80 plus minus 5 umurnya. Juga rahang atas dan bawahnya ini sudah dulu, sudah lama ompong dalam arti. Kalau dilihat dari perkembangan yang ada, sebenarnya sejak kapan ini antropologi forensik ini digunakan untuk identifikasi? Ilmu ini masih embrio ya, di Amerika baru dikembangkan tahun 80-an. Dibanding kedokteran sudah ratusan tahun. Kemudian dipopulerkan dengan film CSI, Bones, dan saya mengajar di New York University di master program mereka. Terus kelihatan kalau mahasiswa yang ngambil karena tertarik atau memang panggilan hati. Jadi kalau saya tunjukkan slide, kalau dia memalingkan muka, dia nggak akan jadi antropolog forensik. Jadi itu ketahuan dari awal ya. Jadi siapa yang berani, siapa yang punya minat, siapa yang memang ingin, itu kelihatan dari sejak mahasiswa. Anda juga belajar di Amerika mengenai antropologi korupsi. Nah, boleh tanya nggak? Ini ada antropologi forensik, lari ke korupsi. Boleh dijelaskan nggak? Kenapa di negeri kita ini korupsi merajalela, tumbuh subur? Indonesia ini adalah negara tribal dalam arti banyak konsep negara dengan trias politika, ada legislatif, eksekutif ini dulunya kan kerajaan-kerajaan nih Bang Andi. Nah, pola kekerabatan, evolusi peradaban manusia itu dari band, tribe sampai kerajaan lalu menjadi negara. Jadi ketika evolusi bentuk wilayah NKRI sudah menjadi negara, masih orang-orangnya, mohon maaf, belum bisa menerapkan psikis sebagai negarawan. Masih kerajaan-kerajaan kecilnya di bawah, kerabatnya di bawah. Dan karena kita sangat diberkati Tuhan dengan sumber daya alam, justru dalam teori ilmu korupsi ini resource curse, kutukan sumber daya alam. Jadi korupsi di Indonesia itu klasik, mengambil uang APBN dan APBD, klasik sekali, dan sumber daya alam. Kalau di negara maju yang sudah mengolah otak menjadi produk, bikin Microsoft Word, bikin macam-macam, sulit dikorupsi. Tapi ketika sumber daya alam yang buatan Tuhan itu menjadi rebutan, karena bukan kreasi yang sudah diolah. Tidak semua orang korupsi tentu saja di pemerintahan. Lalu kapan ini korupsi bisa berhenti di Indonesia? Korupsi bisa berhenti di Indonesia kalau kiamat. Kalau partai politiknya bersih. Baik. Nah, saya dengar saat ini Anda sedang mengambil cuti 1 tahun belajar mengenai kebahagiaan. Atau ilmu apa yang Anda pelajari ini? Sebenarnya saya bertanya-tanya ini Bang Andi, kenapa ya? Kenapa psikologi banyak fokus ke penyakit ya? Depresi, anxiety, PTSD. Kenapa tidak preventifnya? Karena kebahagiaan itu bisa di-create, kita bisa menciptakan kok kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan bisa diciptakan? Bisa. Untuk mencegah orang depresi? Iya, ya. Gimana cara menciptakan kebahagiaan? Saya ambil contoh Bang Andi saja ya. Bang Andi adalah alumni STM dengan lentera jiwanya ingin jadi jurnalis. Lalu beliau sekolah jurnalis, tapi tidak selesai karena kekurangan biaya. Masuk Anda kok tahu betul tentang saya ya? Kan hobinya belajar. Oh iya, belajar. Oke, terus? Jadi kebahagiaan adalah mengikuti lentera jiwa. Kalau
saya memberikan pada pemirsa 3 pertanyaan. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa yang paling penting? Kemudian, apa yang menyenangkan? Kemudian, apa talenta, kekuatan Anda yang bisa untuk bermanfaat bagi orang banyak? Kalau panggilan jiwa itu dilakukan, kita bahagia kok. Dan setiap hari bersyukur. Katanya kebahagiaan itu menular ya? Betul. Anda tadi bahagia, saya udah mulai bahagia nih. Saya nggak tahu penonton kita ini. Penonton bahagia atau tidak? Baik, terima kasih. Dan tamu kita berikutnya ini bukan petugas kantor urusan agama, bukan petugas catatan sipil, tetapi pekerjaan dia adalah mengawinkan. Apa pekerjaannya? Ikuti terus Ki Candy. Jadi Anda mengawinkan makhluk yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Benar? Tamu kita berikutnya suka sekali mengawinkan dua belah pihak. Bukan cuma yang berlainan jenis, yang sejenis pun dia kawinkan. Apa pekerjaan orang ini? Mari kita sambut Gregory Hambali. Pak Greg, terima kasih sudah hadir di acara kita ini. Silakan duduk. Pekerjaan Anda menarik ya, karena berkaitan dengan urusan kawin mawin. Anda sendiri sudah menikah? Tentu. Anda bukan petugas kantor urusan agama ya? Bukan. Petugas catatan sipil? Bukan juga. Bukan juga. Tapi Anda sehari-hari mengawinkan dua belah pihak? Ya betul. Aneh. Apa Anda tidak menyalahi aturan atau hukum? Tentulah tidak. Jadi Anda mengawinkan makhluk yang sejenis maupun yang tidak sejenis? Benar? Kayak main kuis ya? Apakah Anda tidak merasa bersalah? Tidak. Apakah Anda merasa tidak berdosa? Tidak juga. Sampai sekarang Anda masih menjalani pekerjaan kawin mawin ini? Tentu. Tadi pagi demikian juga. Astaga. Oh, jadi Anda ini ahli mengawinkan tanaman toh. Jadi penghulu juga ya, penghulu untuk menikahkan tanaman. Kurang lebih seperti itu. Jadi berapa banyak tanaman yang sudah berhasil Anda nikahkan? Saya tidak pernah hitung, tapi yang jelas banyak jumlahnya. Karena kemudian itu setiap kali saya menemukan dan melihat tanaman, saya lihat apa tanaman ini layak untuk kita kembangkan atau tidak. Kita lihat kemudian itu asalnya dari mana, jemplasmnya seperti apa, maksudnya plasma atau keragaman seperti apa. Karena itu juga yang disilangkan bukan cuma tanaman Indonesia saja, tanaman yang dari Amazon pun. Karena saya lihat potensinya ada di situ. Dan oleh orang yang kemudian itu berasal dari daerah itu belum pernah dikembangkan. Nah karena itu mengapa kita orang Indonesia tidak juga ikut berperan? Sehingga kemudian itu apa yang kita bisa hasilkan bisa juga ikut melanglang buana kembali lagi ke negeri asalnya dengan rupa yang berbeda. Dan lebih cantik tentunya. Pak Greg, tampaknya saya tidak perlu bertanya. Anda silahkan ngomong aja deh. Baik, itu karena kecintaan Anda yang luar biasa pada tanaman, jadi Anda bersemangat sekali ya. Sudah berapa lama menekuni profesi? Ini profesi Anda namanya apa ya? Sebetulnya itu pemulihan tanaman. Kemudian itu, tapi itu kan pemulihan tanaman itu memang yang kemudian itu jadi nama bagi kemudian itu profesi itu. Jadi kalau Anda dibilang ahli apa Anda ini? Ya ahli menyilangkan tanaman. Dalam arti karena kemudian itu latar belakang saya dulu kan mempelajari sistem reproduksi, sistem kemudian itu di sini kawin mawin tanaman. Sebelum Anda jadi ahli, saya dengar waktu di bangku SMP aja Anda sudah mengawinkan dua jenis pepaya yang berbeda. Pepaya apa yang Anda kawinkan waktu itu? Waktu itu pepaya yang buahnya kemudian itu dagingnya kuning dengan yang dagingnya merah. Hasilnya? Hasilnya yang warna merah ini tentu lebih kuat sehingga lebih kemudian itu enak dimakan, dan warna yang kuning ini tidak kelihatan lagi. Merah lah yang kemudian itu nampak dan dominan di situ. Anda kan masih SMP, tahu dari mana cara mengawinkan pepaya ini?
Kita akan belajar bahwa kemudian tuh makhluk hidup itu soal kawin-kawin sudah jadi di situ patokan umum. Jadi itu untuk mendapatkan variasi ataupun juga di sini keberlangsungan kemudian tuh generasi harus ada yang kawin atau siap dikawinkan. Tentu. Anak SMP ngerti soal kawin-mawin itu. Kenapa tidak? Karena kemudian itu kan kita juga belajar bahwa kemudian itu di dunia tanaman ataupun hewan ada kemudian itu di sini jenis kelamin. Seksualitas itu bukannya jelek. Kita harus kemudian itu belajar mengenai Silakan Anda silakan. Iya. Jadi dari SMP ya Anda sudah paham soal perkawinan ini ya. Seksualitas. Betul. Ya, jenis kelamin ya. Tapi tanaman. Betul. Menarik karena kawin silang. Nah, ini pertama kali sebenarnya yang secara ilmiah Anda lakukan kalau nggak salah di tahun 1986 ya. Yang betul-betul fenomenal karena itu diakui tanaman yang Anda silangkan itu menghasilkan sesuatu yang tidak biasa, artinya luar biasa, yang kemudian harganya melejit di pasaran. Tapi kemudian di Thailand dikembangkan atau dihargai lebih mahal lagi. Nah, sebelum Anda jelaskan soal tanaman itu, kita rehat dulu. Jangan lupa ikuti terus Kikendi. Peneliti yang namanya Julia Morton disebutlah tanaman ini cupa-cupa. Karena kalau cupa-cupa itu gitu, langsungnya waktu dimakan itu disedot dan itu cup-cup-cup jadi. Pak Greg, karena minat Anda, kemampuan Anda di dalam urusan tanaman, saya dengar pada saat duduk di bangku SMA Anda sudah direkrut oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, betul? Pada saat kemudian tingkat persiapan 1, kemudian itu kemudian itu didekati untuk kemudian itu direkrut. Baru pada saat kemudian itu tahun 73 saya direkrut betulan. Tapi waktu itu status saya masih kemudian itu mahasiswa belum sarjana muda, masih kemudian itu statusnya jadi ijazah yang diakui ijazah SMA. Anda kuliah di mana waktu itu? Waktu itu di IPB, jurusan biologi pertanian. Nah, yang menarik adalah Anda belum selesai di IPB, tapi Anda sudah dapat master. Ditugaskan untuk kemudian tuh belajar ke jadi itu apa boleh buat. Jadi tidak ada insinyurnya itu sebetulnya. Jadi Anda belum lulus S1 ya, sudah dapat master di Inggris? Ya, waktu itu. Betul. Tahun 76. Tahun 1986. Anda mengejutkan banyak orang dengan hasil perkawinan silang tanaman yang kemudian dinamakan, ini saya baca, aglonema, yang harganya di pasaran jadi mahal, bahkan kemudian dikembangkan di Thailand. Ya. Bagaimana sampai Anda menemukan aglonema ini? Waktu itu saya lihat, wah, pada saat pameran di Ancol ada tanaman yang seperti ini, luar biasa cantiknya karena tangkainya kemudian itu dadu. Nah, waktu saya pelajari ternyata kemudian itu kerabat yang dari Sumatera itu memiliki keunikan yang kemudian itu di sini luar biasa. Dan saya pikir apa salahnya kita coba kawinkan. Meskipun yang satu ini bunganya membulat, yang satu ini bunganya manjang, biasanya itu kalau kemudian itu terjadi di satu kelompok tanaman yang masih punya kekerabatan, itu bukan masalah. Dan ternyata betul. Pada saat disilang, kemudian itu kurang bagus. Disilang kemudian kembali ke indukannya yang berasal dari Sumatera ini, ternyata hasilnya yang kita sebut Pride of Sumatra. Karena ini saya pikir saya waktu itu lihat Pride of Sumatra. Waktu itu saya lihat nama Sumatera harus dikaitkan di sini. Sebab tanaman ini asalnya dari Sumatera. Dan saya yakin tanaman ini akan melanglang buana ke berbagai negara. Dan betul saja, tanaman ini sudah juga dikembangkan di Afrika. Mulai beberapa kenalan yang saya beritahu, oh saya mengembangkan tanaman ini sampai ke Afrika. Nah, juga di Amerika. Dan saya yakin juga mungkin ke tempat-tempat lain di pelosok-pelosok bumi ini. Dan nama Sumatera lah yang dibawa.
Baik, ini anaknya nih hasilnya ya. Ya, ini salah satu pecahannya. Tentunya. Pecahannya. Baik. Yang dianggap orang adalah sesuatu yang bagus, menarik, Betul. dan dianggap langka Pada saat itu. pada saat itu. Sebelum kemudian dikembangkan di mana-mana. Benar. Itu right-nya ada di Anda? Itu kan tanaman ini sudah kemana-mana. Saya pikir biarlah tanaman ini kemudian itu menyebar kemana-mana tanpa perlu kita risaukan kemudian itu dengan royalti dan sebagainya. Karena kemudian itu apa? Kalau sudah ada royalty system, patent system, orang cuma boleh beli, tidak boleh memperbanyak. Mana mungkin tanaman itu saya kira tidak kita perbanyak. Karena pada dasarnya tanaman selama dia masih hidup, dia bisa kemudian itu berkembang biak. Dan kalau sudah begitu, siapa yang mau memantau soal paten mematen ini? Iya. Jadi lebih baik biarlah. Sebab kemudian itu yang penting kita sudah jual, kita sudah lepaskan, dan banyak orang senang dengan kemudian itu tanaman baru yang kita lepaskan ke pasar. Biarlah mereka juga menikmati keuntungan yang mereka ingin dapatkan. Baik. Sekarang ada beberapa buah ini di sini. Pak Greg boleh maju ke depan, Pak Greg. Boleh. Baik, ini buah apa ini? Ini buah yang kebetulan di Amerika Selatan dinamakan kemudian itu Sapote do Peru, tapi kepanjangan nama itu. Nah, akhirnya oleh orang peneliti yang namanya Julia Morton disebutlah tanaman ini cupa-cupa. Karena kalau cupa-cupa itu gitu sih. Langsungnya waktu dimakan itu disedot. Dan itu cup-cup-cup jadi begitu. Jadi kalau seperti orang begitu Cupa-cupa. ya, karena itu namanya cupa-cupa. Dan kalau kita perhatikan tampilan muka maksudnya luarnya jelek, tapi Enggak, jangan Anda lihat kok kayak dulu. tukang buah aja ini. Kita lihat. Ini bisa dimakan. Nah, ini daging buahnya ini menarik karena kemudian itu warnanya warna orange atau ini oranye atau jingga dan Kok baunya seperti mangga? Rasanya seperti ini kombinasi antara mangga dan kemudian itu melon. Jadinya ada yang banyak sini luar biasa besar. Anda bawa dari mana tadi? Dari Peru, Dari Peru. dari kota Tingomaria. Kenapa Anda bawa ke sini? Karena saya lihat, wow, ini tanaman yang kemudian itu juga menarik. Kebetulan teman saya orang Amerika, Jack Rick, punya variannya tapi terlalu sedikit. Jadi Terus waktu Anda itu mau saya apakan beli, ini? saya bawa bijinya, saya bawa bijinya. Terus? Dari berbagai penjual, dari si A saya beli sabegea 2, dari sini 2, dari sana 3, dan keragamannya jadi kita lihat sekarang. Dari ada yang bercabangannya sudah baru kemudian itu 1,5 meter sudah keluar, ada yang baru sudah 6 meter Oh, keluar. jadi ini Anda tanam ini sekarang? Ya, betul. Nanti akan Anda silangkan lagi? Kalau memang yang bagus, harus kita coba lebih bagus lagi. Oke. Baik, kalau ini apa? Nah, ini yang namanya sawo ubi atau kanistel. Ini Anda bawa dari mana? Ini saya bawa dari Hawaii. Kebetulan saya lihat, wow, ini luar biasa. Karena kemudian tuh ukurannya itu memukau. Dan ini jumbonya ini sawo ubi. Jadi saya pikir, kenapa kemudian tidak saya bawa? Kemudian tuh tanaman itu saya pikir layak kita tanam. Dan ini di Mekarsari kita juga coba untuk kembangkan. Sudah. Dan ya, itu, tapi induknya kan kemudian itu ada di Bogor. Dan kemudian itu saya hibahkan ke Mekarsari supaya bisa ditanam lebih banyak lagi. Sebab tanam ini memiliki nilai sebagai buah hias juga. Kenapa Anda tampilkan di sini? Karena ini satu hal penting, bahwa hortikultura akan mati kalau tidak ada kebaruan. Kebaruan itu bisa melalui kemudian itu proses introduksi baru yang ada di tempat lain yang sudah diperbaiki, kita perlu datangkan. Karena itu di Amerika ada Plant Introduction Section yang kemudian itu di sini bertanggung jawab untuk mendatangkan tanaman baru yang bisa meningkatkan ekonomi pertanian orang Amerika. Di Indonesia ini tidak ada badan seperti itu. Padahal mestinya harus ada badan negara yang berkepentingan supaya kemudian itu pertanian Indonesia bisa lebih berkembang lagi. Dan kalau nanti ada masalah penyakit, kita juga sudah siap. Terakhir, ini apa ini? Ini yang namanya salak tete. Kenapa sampai Anda bawa juga ke sini ini? Rasanya luar biasa. Penampilannya sangat memukau. Ini dari mana? Ini dari Kalimantan. Kalimantan. Jadi salak yang masih dalam taraf awal domestikasi. Jadi dalam proses pembudidayaan. Di Kalimantan ini saya ambil dari Puruk Cau. Ini varian yang saya ambil dari Puruk Cau yang sudah mulai ditanam sebagai tanaman pinggiran rumah.
tapi belum dikebunkan besar-besar. Ini bisa dimakan? Bisa dimakan dan enak. Dan dijual waktu itu saya beli Rp25 satu butir. Tapi tahun 86, jangan lupa. Baik, Anda sendiri saya dengar juga sedang melakukan percobaan atau penelitian berkaitan dengan keinginan Anda untuk membuat salak tapi tidak berduri, atau salak dengan kulit yang lebih mulus gitu. Betul. Sudah Anda lakukan? Ya, sudah dalam proses. Hasilnya? Hasilnya kemudian tuh harus sabar menanti. Iya, iya. Tapi tingkat keberhasilannya sudah kelihatan atau belum? Sudah. Perjalanan itu panjang, tapi kemudian kita sudah lihat arahnya sudah jelas. Apa istimewanya percobaan Anda ini, salak ini? Bukan istimewa karena kemudian itu merupakan kombinasi dari tentu varian-varian yang ada. Sehingga dalam satu buah salak itu bisa di sini kita timbulkan keragaman rasa yang kemudian itu merupakan yang terbaiknya. Jadi nanti puncaknya adalah kita kemudian mendapatkan varian-varian salak yang kemudian itu enaknya melebihi salak yang sudah ada. Itu sangat penting. So, petani salak baru kemudian itu dia bisa di sini mendapatkan uang yang lebih baik, jumlahnya lebih banyak maksudnya, kalau dia juga menanam varian baru yang disukai pasar. Dan salak yang kemudian itu akan dibuat tentunya salak yang juga dia lebih banyak persatuan unit areanya untuk ditanam. Jadi salaknya juga yang pendek-pendek, sehingga kita tidak masuk seperti kebun salak, kalau nyurinya juga nggak kelihatan. Kalau di kebun salak yang ini, orangnya harus begini dia. Jadi Anda sudah pikirkan sampai orang yang mau mencuri pun akan kelihatan ya? Tahap berikutnya, salak yang pendek ini akan dibuat supaya dagingnya juga merah. Sehingga kemudian itu lebih menarik lagi, sehingga tadi tidak percuma kita ini memiliki germplasm, karena kemudian itu kita garap dan kita kembangkan, sehingga kita tidak perlu lagi khawatir kalau ada orang lain ambil seolah-olah, wah itu nyuri punya kita. Tidak, karena kita sendiri sudah mengembangkan. Kenapa kita tidak berbagi dengan orang lain dari negara yang di dunia ini? Baru pertama dalam hidup saya memandu acara Kikendi, ngomongin salak aja sepanjang dan sejelas itu. Baik, silakan Pak Greg, silakan duduk. Luar biasa. Nah, masih berkaitan dengan ilmu Anda ya. Tadi udah berkembang sedemikian rupa, tanaman ini sudah berkembang kemana-mana. Tapi kalau boleh tahu, apa yang menjadi kerisauan Anda saat ini berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia dalam konteks tanaman-tanaman? Kerisauan saya yang utama adalah penebangan hutan yang kemudian itu hampir tanpa kendali, yang menyebabkan kemudian itu di sini keanekaragaman tanaman dan juga kemudian itu binatang yang ada di Indonesia ini mendekati kepunahan. Sebelum kita tahu sebetulnya keberadaannya itu seperti apa. Nah, ini yang sangat disayangkan. Jadi kemudian itu kita bicara tentang kekayaan alam Indonesia luar biasa, tentang juga kekayaan lautnya. Tapi semuanya itu cuma omong besar saja. Kenapa? Kalau kita lihat berapa besar kontribusi kita dalam arti negara Indonesia ini di dunia. Tunggu dulu, Anda nggak marah-marahin saya kan? Tidak. Pak Andi justru sangat berjasa dengan mengemukakan semuanya ini. Orang-orang yang muda-muda ini kan terinspirasi, sehingga mereka bisa katakan begini, kita harus seperti itu, memberikan nilai tambah. Jadi modalnya sedikit, hasilnya sebukit. Baik, dengan kerisauan Anda, adakah pesan yang mau disampaikan baik kepada penonton di sini, di rumah, atau kepada pemerintah, atau siapa saja? Stop penebangan hutan. Kalaupun terjadi, hentikan atau perlambat lajunya. Sampai kita tahu apa yang kita miliki itu, sampai seberapa jauh, mana yang harus dilindungi, mana yang harus dikeraskan, maksudnya perlindungannya, sehingga kemudian itu juga anak cucu kita pada tahap berikutnya tidak akan menyalahkan kita. Jangan sampai itu terjadi ya. Jangan sampai generasi penerus kita marah pada generasi kita. Terima kasih untuk nasihatnya Pak Greg. Kalau Pak Greg hobinya, kebahagiaannya dalam mengawinkan tanaman, maka tamu kita berikutnya juga punya hobi yang sama. Tapi kali ini mengawinkan binatang buas. Siapa dia? Ikuti terus Kikendi.
Indonesia ini sudah ada berapa jenis harimau yang masih bertahan? Satu. Satu? Ya. Yaitu harimau Sumatera tadi? Yes. Tinggal satu-satunya? Ya, dari 3 yang kita punya sebelumnya. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi. Dan kali ini kita masih berbicara tentang profesi-profesi yang unik, yang tidak lumrah. Dan kali ini kita akan bicara tentang seorang perempuan yang pekerjaannya juga tidak lumrah, yaitu mengawinkan binatang buas. Siapa dia? Ligaya Tumbelaka. Ligaya sudah hadir di acara Kikendi, silakan duduk. Sebenarnya apa sih pekerjaan Anda ini? Pekerjaan saya sebenarnya saya dokter hewan. Hewan. Yang belajar banyak tentang reproduksi hewan. Iya. Sudah itu dapat kesempatan untuk mengelola penangkaran harimau Sumatera. Tugas saya dalam mengawinkan harimau ternyata nggak boleh main kawin saja, harus juga diatur. Iya. Jadi di dunia binatang juga nggak boleh kawin sembarangan. Ya. Harus ada surat nikah gitu. Surat nikah nggak usah ada, Pak. Tapi yang mesti ada bagaimana kita menjaga supaya perkawinan ini tidak kawin keluarga katanya. Aturnya begitu. Di dunia binatang juga nggak boleh kawin keluarga. Kalau di penangkaran terkontrol begitu. Tadi Bu Eti kan ahli antropologi forensik, bawa tulang-tulang. Ya. Pak Greg ahli tanaman, bawa tanaman. Anda kok nggak bawa harimau? Jelas hewan liar tidak boleh dibawa-bawa, Pak. Iya. Sebelum cerita tentang Anda lebih jauh, apa betul Anda lahirnya di hutan? Ya. Lahir di hutan? Iya. Kenapa kok bisa lahir di hutan? Apa yang terjadi hari itu? Ya, pada saat itu Papa memang tentara. Iya. Pada saat itu ya Papa dan Mama harus tinggal di sana. Di hutan? Di hutan, di daerah Sulawesi Utara memang, di daerah Ulau namanya. Dekat. Hamil dan lahir Anda di hutan? Iya. Berapa lama Anda di hutan? 1 tahun saya di sana menurut cerita ibu saya. Jadi 1 tahun kita kembali ke masyarakat biasalah. Kembali normal hidupnya. Normal hidupnya ya. Baik, perjalanan hidup yang menarik. Sebelum kita tahu lebih lanjut tentang Anda, ada baiknya kita lihat liputan berikut. Persisnya apa sih yang Anda lakukan sehari-hari? Oke. Kalau sehari-hari saya dosen, Pak Andi. Jadi saya memberikan pengajaran kepada mahasiswa kedokteran hewan dan peternakan di IPB. Tapi bersamaan dengan itu saya sebenarnya diperbantukan untuk bekerja di kebun binatang untuk mendata silsilah harimau Sumatera. Apa pentingnya silsilah harimau didata? Penting karena dengan demikian itu adalah alat bantu kita untuk dapat menganalisis di mana genetik-genetik dari harimau itu berada sehingga perkawinan terkontrol itu kita bisa lakukan. Sejak kapan Anda tertarik pada harimau? Sebenarnya sebelumnya saya nggak pernah mimpi bekerja dengan harimau. Sebenarnya saya belajar banyak tentang primata, monyet-monyet itu ya. Saya belajar satwa primata waktu itu dan advisor saya menanyakan kalau seandainya ada kesempatan bekerja dengan satwa liar lainnya, hewan apa yang Anda akan coba bekerja dengan? Serta-merta saya bilang aja harimau Sumatera. Kenapa harimau Sumatera? Kalau menurut saya harimau tuh hewannya karismatik ya. Indonesia ini sebenarnya ada berapa jenis harimau yang masih bertahan? Satu. Ya. Yaitu harimau Sumatera tadi? Yes. Tinggal satu-satunya? Ya, dari 3 yang kita punya sebelumnya. Yang lain kemana? Punah. Kalau harimau Sumatera itu bisa dijumpai di mana sekarang ini? Sepanjang Sumatera masih bisa ditemui ya, dari Aceh sampai Lampung masih bisa ada ditemukan harimaunya. Tapi memang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak lagi. Jadi apa yang membuat harimau kita punah? Yang membuat harimau punah itu yang paling jelas itu adalah perburuan liar. Perburuan liar? Ya, karena ya dengan mereka ditembak, diambil karena ternyata masih banyak orang-orang yang senang membeli kalau ada harimau untuk dibikin offsetan. Atau mungkin mereka juga ada yang berpikir bahwa kalau punya bagian dari harimau itu bisa, ya itu tadi, sekarismatik harimau mungkin ya. Apakah ada undang-undang hukum yang... Ada aturan yang sudah melarang bahwa ya hewan-hewan liar itu ya seharusnya ada di alam untuk tidak juga ditangkap begitu saja. Tapi faktanya saya sering datang ke rumah-rumah orang, di situ ada harimau offset yang sudah dikeringkan, ada yang dijadikan karpet.
tapi nggak ada tindakan apa-apa. Ya masih ada ya, tapi pernah ada tindakan yang mana waktu itu saya juga sedih melihat semua offsetan akhirnya dibakar. Mungkin bisa dipakai untuk pendidikan atau apa, tapi yang harus dirubah adalah mindsetting orang, jangan sampai harus ambil itu untuk hiasan di rumah. Salah satu adalah perburuan. Ya. Terus yang sering diperdebatkan atau dipersoalkan adalah Hutan. lahan-lahan yang dibuka untuk perkebunan. Betul. Belum lagi ada kebakaran. Betul. Dan Ya. apa lagi? Ya, jadi dengan itu sebenarnya yang berpengaruh langsung terhadap si harimaunya kita katakan tuh adanya fragmentasi ya. Jadi daerah harimau tuh jadi terpecah-pecah. Kalau dulu kan kalau hutan dia bisa jalan dengan enak sepanjang hutan. Sekarang dengan adanya bagian yang terbuka, kadang-kadang udah ada pemukiman, sehingga mereka juga daerah jelajahnya itu terbatasi. Nah, dengan begitu juga sebenarnya nanti berujung pada bagaimana kemampuan mereka untuk bereproduksi dan memberikan keturunan itu. Pertanyaan sekarang ini, ada berapa banyak harimau Sumatera yang tersisa di Indonesia? Ada datanya nggak? Datanya sudah mulai dikumpul memang, tapi yang saya pahami sampai sekarang memang ada sekitar 400-600 ekor yang masih ada di alam. Cuma segitu? Ya, dan itu sudah ya sangat langka. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Nah, ada juga saya lihat harimau yang dikawinkan dengan singa. Layak. Itu Anda setuju nggak dengan perkawinan silang? Dalam urusan perkawinan harimau, Anda mengatakan bahwa perkawinan harimau juga harus diatur, dikontrol, ya? Apa yang dimaksud perkawinan yang terkontrol? Oke, dalam hal ini yang kita kontrol itu adalah bagaimana gennya mereka yang kita coba untuk atur sehingga ya seperti kita tahu kalau dia kawin saudara katanya kurang baik. Jadi kita atur supaya tidak kekerabatannya itu agak jauh, sehingga nantinya kita harapkan kalau ada anakan-anakan berikutnya, gen yang bagus itu masih bisa tertahan sampai ya harapannya sih 100 tahun pengaturannya. Kalau nggak diatur? Kekerabatannya terlalu dekat, mereka biasanya mutu hidupnya jadi nggak begitu bagus, rentan terhadap penyakit. Kadang-kadang dia juga penampilannya lebih kecil, daya tahan hidupnya mungkin nggak terlalu lama. Jadi hal-hal itu yang kita mau cegah. Umur harimau itu sampai umur berapa sih? Kalau usianya kalau yang memang di alam biasanya dikatakan hanya 15-18 tahun. Tapi di catatan saya di Indonesia yang saya punya kemarin ada 23 tahun masih bisa bertahan. Usia harimau untuk bisa kawin itu usia berapa? Oke, untuk kawin kalau jantan itu biasanya 45 tahun dia sudah. 45 tahun udah kawin? Iya. Nggak boleh. Itu pernikahan sangat dini. Sangat dini, ya. Tapi itu kalau manusia. Harimau itu berpoligami atau monogami? Oke, jadi kalau terkontrol jelas kita bikin dia jadi monogami. Tapi kalau di alamnya, kalau ya dari studi-studi yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dari harimau Benggala dari India, jadi mereka bisa poligami. Poligami. Malah ada yang poliandri. Kalau tantangan terbesar yang Anda hadapi untuk urusan mengawinkan harimau Sumatera ini apa? Ya, sebenarnya tantangan yang terbesar di sini adalah ya karena yang kami lakukan itu di luar habitatnya ya, jadi yang kita sebut ex situ. Nah, untuk ini memang ada beberapa kerjasama yang kita harus lakukan karena hewan-hewannya ini tidak selalu berada di satu kebun binatang. Kadang-kadang ada di beberapa tempat. Jadi memang untuk ini harus ada kesepakatan bahwa kalau memang kita sudah tentukan dalam analisa direkomendasikan bahwa si A dari kebun binatang ini kawin sama si B dari kebun binatang ini gitu ya, seharusnya pelaksanaannya bisa dilakukan. Tapi itu kadang-kadang juga bermasalah karena mindahin harimau kan gak gampang dari satu tempat ke tempat lain. Hasil dari perkawinan antar harimau yang diatur tadi atau dikontrol itu kemudian dikemanakan? Apakah dimasukkan ke kebun binatang atau dilepas liarkan di hutan?
Oke, memang kalau dilihat dari pengelolaan daripada satwa liar ini, memang kita harapkan harimau ini, karena kita tahu tadi di hutan kan juga nggak banyak ya sisanya, apalagi dengan masalahnya, kita harapkan sih kita masih tetap punya tuh harimau. Tapi kalau tidak, sekarang sebenarnya kita membuat satu cadangan yang di luar hutannya. Jadi kalau memang sudah sangat diperlukan untuk dikembalikan, kita harus berpikir kepada mengembalikan kembali harimau itu ke hutannya. Kalau saya lihat di film-film ya tentang binatang, itu kan nggak mudah untuk mengembalikan mereka ke habitatnya. Betul. Kalau monyet atau kera atau orang utan, itu kan ada tahapan ya, dilatih ngambil makanan sendiri. Betul. Karena mereka udah terlalu tergantung pada pemberian makanan. Betul. Nah, kalau saya lihat bahkan di kebun binatang atau di sirkus-sirkus, itu harimau bahkan kita boleh pegang, boleh foto bersama dan seterusnya. Ini kalau dilepas liarkan pasti mereka nggak akan bisa bertahan itu. Setuju saya. Lalu gimana? Ya, jadi untuk mereka-mereka yang kita pikir nantinya harus mau dikembalikan, ada perlakuan khusus kembali. Jadi anakan-anakan mereka ini memang dari awal sudah diperlakukan untuk disiapkan untuk diliarkan. Artinya campur tangan manusia jangan terlalu banyak. Ya kecuali makan tetap harus diberikan. Karena mereka tidak diberi kebebasan untuk cari makan sendiri. Tapi tetap yang untuk foto-foto nggak boleh. Karena mereka nggak akan mampu. Nanti di sana minta foto susah kan. Saya juga ingin tahu soal perkawinan silang. Nah, tadi Pak Greg kan bangga sekali dengan perkawinan silang. Nah, ada juga saya lihat harimau yang dikawinkan dengan singa. Lion ya. Namanya apa? Liger atau Mausi atau Simau. Ya. Kalau yang lakinya harimau, ininya singa betina, maka Mausi. Ya. Kalau yang jantan itu singa, kawin sama perempuan harimau, Jadi, Simau. Ya. Ada lion, tiger dan seterusnya. Liger, ya. Itu Anda setuju nggak dengan perkawinan silang? Kita di sini dalam penangkaran diundang-undangkan juga bahwa kita harus menjaga galur murni. Kenapa? Kenapa? Ya karena yang kita untuk konservasi hewan ini memang kemurnian dari bilangnya plasma nutfah ini harus dijaga. Karena di dalam konservasi satu jenis harus tetap jenis tersebut. Tapi banyak orang mencoba-coba. Ya, ada. Apa akibatnya ada. kalau perkawinan silang seperti itu? Ya, akibatnya ya memang ada yang keturunannya, ada yang agak sulit untuk punya keturunan lagi, tapi jelas itu mencemarkan kemurnian jenis. Itu yang secara sebagai konservasionis kita nggak akan bikin itu. Okay. Ada yang mengatakan biarkan aja harimau punah. Selama ini kan harimau jadi musuh manusia. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, apa komentar Anda? Bagi kita yang menyadari bahwa alam ini ada yang mengatur, dalam arti ekosistem itu kan harus dijaga. Karena ya perlahan atau cepat pasti akan ada akibat daripada perubahan sistem yang tidak seimbang yang dilakukan oleh manusia, akan terasa juga akibatnya. Anda bahagia nggak dengan pekerjaan Anda ini? Yap. Tapi Anda nggak takut? Saya tidak takut karena saya belajar bagaimana untuk bekerja dengan aman dengan mereka. Baik, Ibu Lidaya, terima kasih. Kami mendapat perspektif baru mengenai profesi, ya. Dan profesi Anda, profesi Bu Eti, profesi Pak Greg ini adalah profesi yang memberikan manfaat bagi manusia. Di akhir acara saya akan membagikan satu buku. Kali ini bukunya unik karena ada dua sisi. Di sisi depan atau ini belakang, saya nggak tahu yang mana belakang mana depan, ditulis oleh Dian Syarif. Kemudian di bagian atau sisi lainnya juga ada tulisan Belajar Bahagia, ditulis oleh Eko Pratomo. Ini dua orang hebat, sahabat saya, pernah tampil di acara Ki Candy, dan kali ini yang hadir di sini adalah Eko Pratomo. Mas Eko boleh berdiri? Terima kasih. Buku ini saya sudah baca dan saya yakin buku yang akan membuat Anda tidak akan bisa berhenti untuk tidak membacanya. Dan karena itu saya bagikan untuk Anda satu-satu yang ada di studio.
Bagi Anda yang di rumah, jangan khawatir. Anda punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhir kata, profesi apapun yang Anda tekuni, berbahagialah dalam menjalankannya. Sampai jumpa. Ada banyak profesi di Indonesia yang unik, tetapi belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. 3 tamu kita kali ini memilih profesi yang tidak lumrah, tapi mereka menjalankannya dengan penuh kecintaan. Pertanyaannya, apa pekerjaan mereka dan apa manfaatnya bagi umat manusia? Supaya Anda tidak penasaran, mari kita panggil tamu pertama kita, Ety Indriati. Wah, sama-sama pegang tengkorak. Ini tengkorak bohongan tapi ya? Iya, replika. Replika. Ya, terima kasih. Ya. Bu Ety, silakan. Kalau sudah bawa tengkorak, kita menduga-duga apa profesi Ibu Ety. Kalau saya menduganya penggali kubur. Teganya. Baik, silakan duduk. Menarik karena kita akan bicara mengenai tengkorak dan tulang belulang. Karena saya dengar Anda adalah pecinta tulang. Bisa dikatakan begitu? Anda pernah mengatakan bahwa ketika manusia tidak bisa berbicara, tulang yang akan berbicara. Maksudnya apa itu ya? Dari sepotong tulang kita bisa tentukan dia dari ras apa, Mongolit, Caucasus atau Negrit. Kemudian umurnya berapa, dan tinggi badannya berapa, laki-laki atau perempuan. Jadi menunjuk kepada individu itu siapa. Apabila terjadi bencana di mana wajah sudah sangat sulit dikenali bahkan oleh orang-orang yang dicintainya. Menarik karena profesi Bu Ety ini bisa mengidentifikasi ya mereka yang secara raga sudah berantakan atau rusak. Apakah itu karena kecelakaan, bahkan pernah mengungkapkan identitas seorang yang tidak punya kepala, badannya ditemukan di Jakarta, kepalanya ditemukan di Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian harus diungkapkan siapa dia sebenarnya. Nah, ini menarik, tapi sebelum sampai ke sana ada baiknya kita saksikan dulu tayangan. Saya ingin tahu dulu, atau kami semua di studio maupun di rumah ingin tahu, antropologi forensik itu ilmu apa sebenarnya? Antropologi forensik adalah ilmu yang mengidentifikasi individu dari sisa hayat manusia yang sudah kehilangan jaringan lunaknya. Jaringan lunak yang dimaksud ini? Kulit. Ya, jadi daging gitu? Ya, jadi tinggal rangka dan gigi. Karena gigi adalah bagian tubuh yang terkuat ketika semua sudah sirna. Anda dulu dokter gigi. Betul. Kenapa kok tertarik pada antropologi forensik? Waktu itu saya praktek dokter gigi, lalu bosan. Bosan? Karena ya, semua orang unjuk gigi di depan Anda ya. Bang Andi ini lucu. Karena Prof. Yakob sekarang sudah almarhum banyak meminta saya untuk mengidentifikasi tulang belulang. Jadi saya putuskan untuk belajar secara serius mengambil program doktor di University of Chicago di Amerika. Oke. Di situ Anda belajar banyak mengenai antropologi forensik. Sebetulnya antropologi forensik adalah ilmu terapan ya, applied sciences. Namun demikian basicnya sangat banyak. Jadi sebelum jadi antropologi forensik kami harus mengikuti training-training di mortuary ataupun di laboratorium identifikasi manusia, dan juga ke situs-situs arkeologis hampir di 5 benua. Ini ada 2 otak ya sebetulnya. Ini
Ini sudah masuk ke paleoantropologi. Ini otak manusia purba, Homo erectus dari Sangiran. Indonesia adalah negara terkaya yang memiliki situs fosil Homo erectus atau manusia purba. Volumenya lebih kecil, hanya 800 cc. Dan ini adalah otak kita, manusia modern. Volumenya sudah 1100 cc. Apa bedanya otak orang purba dengan otak orang modern zaman sekarang? Manusia Homo sapiens, manusia modern, manusia yang bijaksana ini sudah mengalami kemajuan budaya dengan berbahasa, sedangkan manusia purba masih bertutur sederhana. Bertutur. Jadi otak ini penting sekali ya bagi manusia ya. Betul. Ada berapa sih ahli antropologi forensik di Indonesia? Murid saya Rusyad Adi Suryanto sudah mulai ikut identifikasi. Teman saya di Surabaya, Tutik, juga sudah mulai ikut identifikasi. Kemudian dari kepolisian, saya mengajar di perguruan tinggi ilmu kepolisian supaya bapak-bapak polisi mengerti tentang adanya ilmu ini kalau ada bencana. Dan kepolisian memang selalu menjadi infrastruktur yang kalau ada evakuasi dan sebagainya, mereka paling terdepan. Kami saintis hanya membantu bila diperlukan. Boleh tahu katanya dari tulang belulang ini juga bisa diketahui usia, Betul. tinggi badan, kemudian jenis kelamin, Dan ras. ras. Ya, betul. Ada yang bilang bahkan apakah orang itu jenisnya perempuan, sudah melahirkan atau belum, itu ketahuan juga. Iya, betul. Jadi pada tulang panggul kita, pada pertautan tulang panggul bagian depan akan merenggang karena itu untuk melewat kepala bayi ya, ketika seorang ibu melahirkan. Jadi ada ras melahirkan, bisa dilihat dari situ. Itu di tulangnya. Iya. Dengan tulang belulang ini tadi, ilmu Anda bisa mengidentifikasi mereka yang jadi korban pembunuhan juga. Iya. Nah, kasus pembunuhan, mutilasi, katanya badannya di Jakarta, kepalanya ditemukan di Purworejo. Polisi minta apakah ini nyambung atau tidak, apakah ini benar kepala yang bersangkutan dan badan yang bersangkutan, dan siapa dia. Jadi bagaimana menentukannya? Mutilasi macam-macam ya. Apakah umur dari kepala ini sama dengan umur pada badannya? Otak kita membesar ya sampai kita dewasa, 18-20 tahun. Jadi misalnya pada anak 13 tahun, ketika ia meninggal, ini akan lepas. Jadi tulang dan tengkoraknya. Iya, lepas antara satu dan yang lainnya. Jadi tulang dahi sendiri, tulang pendinding sendiri, tulang belakang sendiri. Jadi kalau umur 17, umur 20 sudah menyatu depannya. Jadi kita bisa tahu terus umur berapa. Itu kepalanya. Kalau kepalanya umur 13, kakinya umur 50 kan nggak mungkin orang yang sama. Kalau tulang belakangnya menyambung, kemudian usia antara kepala dan badan sama, tinggal identifikasi lanjut DNA. Jadi banyak cara ya untuk bisa mengetahui siapa dia, umurnya. Dan kita kembangkan sehingga kita tidak perlu lagi khawatir kalau ada orang lain ambil seolah-olah wah itu nyuri punya kita. Tidak, karena kita sendiri sudah mengembangkan. Kenapa kita tidak berbagi dengan orang lain dari negara yang di dunia ini? Baru pertama dalam hidup saya memandu acara Kikendi, ngomongin salak aja sepanjang dan sejelas itu. Baik, silakan Pak Greg, silakan duduk. Luar biasa. Nah, masih berkaitan dengan ilmu Anda ya. Tadi udah berkembang sedemikian rupa, tanaman ini sudah berkembang kemana-mana. Tapi kalau boleh tahu, apa yang menjadi kerisauan Anda saat ini berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia dalam konteks tanaman-tanaman? Kerisauan saya yang utama adalah penebangan hutan yang kemudian itu hampir tanpa kendali, yang menyebabkan kemudian itu di sini keanekaragaman tanaman dan juga kemudian itu binatang yang ada di Indonesia ini mendekati kepunahan. Sebelum kita tahu sebetulnya keberadaannya itu seperti apa. Nah ini yang sangat disayangkan. Jadi kemudian itu kita bicara tentang kekayaan alam Indonesia luar biasa, tentang juga kekayaan lautnya. Tapi semuanya itu cuma omong besar saja. Kenapa? Kalau kita lihat berapa besar kontribusi kita dalam arti negara Indonesia ini di
di dunia. Tunggu dulu, Anda nggak marah-marahin saya kan? Tidak. Pak Andi justru sangat berjasa dengan mengemukakan semuanya ini. Orang-orang yang muda-muda ini kan terinspirasi. Sehingga mereka bisa katakan begini, kita harus seperti itu, memberikan nilai tambah. Jadi modalnya sedikit, hasilnya sebukit. Baik. Dengan kerisauan Anda, adakah pesan yang mau disampaikan baik kepada penonton di sini, di rumah, atau kepada pemerintah, atau siapa saja? Stop penebangan hutan. Kalaupun terjadi, hentikan atau perlambat lajunya. Sampai kita tahu apa yang kita miliki itu, sampai seberapa jauh, mana yang harus dilindungi, mana yang harus dikeraskan, maksudnya perlindungannya, sehingga kemudian itu juga anak cucu kita pada tahap berikutnya tidak akan menyalahkan kita. Jangan sampai itu terjadi ya. Jangan sampai generasi penerus kita marah pada generasi kita. Terima kasih untuk nasihatnya Pak Greg. Kalau Pak Greg hobinya, kebahagiaannya dalam mengawinkan tanaman, maka tamu kita berikutnya juga punya hobi yang sama. Tapi kali ini mengawinkan binatang buas. Siapa dia? Ikuti terus Kikendi. Indonesia ini sudah ada berapa jenis harimau yang masih bertahan? Satu? Ya. Yaitu harimau Sumatera tadi? Yes. Tinggal satu-satunya? Ya, dari 3 yang kita punya sebelumnya. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi. Dan kali ini kita masih berbicara tentang profesi-profesi yang unik, yang tidak lumrah. Dan kali ini kita akan bicara tentang seorang perempuan yang pekerjaannya juga tidak lumrah, yaitu mengawinkan binatang buas. Siapa dia? Ligaya Tumbelaka. Ligaya sudah hadir di acara Kikendi, silakan duduk. Sebenarnya apa sih pekerjaan Anda ini? Pekerjaan saya sebenarnya saya dokter hewan. Yang belajar banyak tentang reproduksi hewan. Iya. Sudah itu dapat kesempatan untuk mengelola penangkaran harimau Sumatera. Tugas saya dalam mengawinkan harimau ternyata nggak boleh main kawin saja, harus juga diatur. Iya. Jadi di dunia binatang juga nggak boleh kawin sembarangan. Ya. Harus ada surat nikah gitu. Surat nikah nggak usah ada, Pak. Tapi yang mesti ada bagaimana kita menjaga supaya perkawinan ini tidak kawin keluarga katanya. Aturnya begitu. Di dunia binatang juga nggak boleh kawin keluarga. Kalau di penangkaran terkontrol begitu. Tadi Bu Eti kan ahli antropologi forensik, bawa tulang-tulang. Ya. Pak Greg ahli tanaman, bawa tanaman. Anda kok nggak bawa harimau? Jelas hewan liar tidak boleh dibawa-bawa, Pak. Iya. Sebelum cerita tentang Anda lebih jauh, apa betul Anda lahirnya di hutan? Ya. Lahir di hutan? Iya. Kenapa kok bisa lahir di hutan? Apa yang terjadi hari itu? Ya, pada saat itu Papa memang tentara. Iya. Pada saat itu ya Papa dan Mama harus tinggal di sana. Di hutan? Di hutan, di daerah Sulawesi Utara memang, di daerah Ulau namanya. Dekat. Hamil dan lahir Anda di hutan? Iya. Berapa lama Anda di hutan? 1 tahun saya di sana menurut cerita ibu saya. Jadi 1 tahun kita kembali ke masyarakat biasalah. Kembali normal hidupnya. Normal hidupnya ya. Baik. Perjalanan hidup yang menarik. Sebelum kita tahu lebih lanjut tentang Anda, ada baiknya kita lihat liputan berikut. Persisnya apa sih yang Anda lakukan sehari-hari? Oke. Kalau sehari-hari saya dosen, Pak Andi. Jadi saya memberikan pengajaran kepada mahasiswa kedokteran hewan dan peternakan di IPB. Tapi bersamaan dengan itu saya sebenarnya diperbantukan untuk bekerja di kebun binatang untuk mendata silsilah harimau Sumatera. Apa pentingnya silsilah harimau didata? Penting karena dengan demikian itu adalah alat bantu kita untuk dapat menganalisis di mana genetik-genetik dari harimau itu berada sehingga perkawinan terkontrol itu kita bisa lakukan. Sejak kapan Anda tertarik pada harimau? Sebenarnya sebelumnya saya nggak pernah mimpi bekerja dengan harimau. Sebenarnya saya belajar banyak tentang
primata, monyet-monyet itu ya. Saya belajar satwa primata waktu itu, dan advisor saya menanyakan kalau seandainya ada kesempatan bekerja dengan satwa liar lainnya, hewan apa yang Anda akan coba bekerja dengan? Serta-merta saya bilang aja harimau Sumatera. Kenapa harimau Sumatera? Kalau menurut saya harimau tuh hewannya karismatik ya. Indonesia ini sebenarnya ada berapa jenis harimau yang masih bertahan? Satu. Satu? Ya. Yaitu harimau Sumatera tadi? Yes. Tinggal satu-satunya? Ya, dari 3 yang kita punya sebelumnya. Yang lain kemana? Punah. Kalau harimau Sumatera itu bisa dijumpai di mana sekarang ini? Sepanjang Sumatera masih bisa ditemui ya, dari Aceh sampai Lampung masih bisa ada ditemukan harimaunya. Tapi memang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak lagi. Jadi apa yang membuat harimau kita punah? Yang membuat harimau punah itu yang paling jelas itu adalah perburuan liar. Perburuan liar? Ya, karena ya dengan mereka ditembak, diambil, karena ternyata masih banyak orang-orang yang senang membeli kalau ada harimau untuk dibikin offsetan. Atau mungkin mereka juga ada yang berpikir bahwa kalau punya bagian dari harimau itu bisa, ya itu tadi, sekarismatik harimau mungkin ya. Apakah ada undang-undang hukum yang... Ada aturan yang sudah melarang bahwa ya hewan-hewan liar itu ya seharusnya ada di alam untuk tidak juga ditangkap begitu saja. Tapi faktanya saya sering datang ke rumah-rumah orang, di situ ada harimau offset yang sudah dikeringkan, ada yang dijadikan karpet, tapi nggak ada tindakan apa-apa. Ya masih ada ya, tapi pernah ada tindakan yang mana waktu itu saya juga sedih melihat semua offsetan akhirnya dibakar. Pasalnya kita coba kawinkan. Meskipun yang satu ini bunganya membulat, yang satu ini bunganya manjang, biasanya itu kalau kemudian itu terjadi di satu kelompok tanaman yang masih punya kekerabatan, itu bukan masalah. Dan ternyata betul. Pada saat disilang, kemudian itu kurang bagus. Disilang kemudian kembali ke indukannya yang berasal dari Sumatera ini, ternyata hasilnya yang kita sebut Pride of Sumatera. Karena ini saya pikir saya waktu itu lihat Pride of Sumatera. Waktu itu saya lihat nama Sumatera harus dikaitkan di sini. Sebab tanaman ini asalnya dari Sumatera. Dan saya yakin tanaman ini akan melanglang buana ke berbagai negara. Dan betul saja, tanaman ini sudah juga dikembangkan di Afrika. Mulai beberapa kenalan yang saya beritahu, oh saya mengembangkan tanaman ini sampai ke Afrika. Nah, juga di Amerika. Dan saya yakin juga mungkin ke tempat-tempat lain di pelosok-pelosok bumi ini. Dan nama Sumatera lah yang dibawa. Baik, ini anaknya nih hasilnya ya? Ya, ini salah satu pecahannya tentunya. Pecahannya, baik. Yang dianggap orang adalah sesuatu yang bagus, menarik, betul, dan dianggap langka. Pada saat itu. Pada saat itu. Sebelum kemudian dikembangkan di mana-mana. Benar. Itu right-nya ada di Anda? Itu kan tanaman ini sudah kemana-mana. Saya pikir biarlah tanaman ini kemudian itu menyebar kemana-mana tanpa perlu kita risaukan kemudian itu dengan royalti dan sebagainya. Karena kemudian itu apa? Kalau sudah ada royalty system, patent system, orang cuma boleh beli, tidak boleh memperbanyak. Mana mungkin tanaman itu saya kira tidak kita perbanyak. Karena pada dasarnya tanaman selama dia masih hidup, dia bisa kemudian itu berkembang biak. Dan kalau sudah begitu, siapa yang mau memantau soal paten mematen ini? Iya. Jadi lebih baik biarlah. Sebab kemudian itu yang penting kita sudah jual, kita sudah lepaskan, dan banyak orang senang dengan kemudian itu tanaman baru yang kita lepaskan ke pasar. Biarlah mereka juga menikmati keuntungan yang mereka ingin dapatkan. Baik. Sekarang ada beberapa buah ini di sini. Pak Greg boleh maju ke depan, Pak Greg? Boleh. Baik, ini buah apa ini? Ini buah yang kebetulan di Amerika Selatan dinamakan, kemudian itu Sapote do Peru, tapi kepanjangan nama itu. Nah, akhirnya oleh orang peneliti yang namanya Julia Morton, disebutlah tanaman ini cupa-cupa. Karena kalau cupa-cupa itu, gitu, langsungnya waktu dimakan itu disedut. Dan itu cup-cup-cup, jadi begitu. Jadi seperti orang cupa-cupa. Ya, karena itu namanya cupa-cupa. Dan kalau kita perhatikan, tampilan muka maksudnya luarnya jelek, tapi jangan lihat kayak tukang buah aja ini. Kita lihat. Ini bisa dimakan. Nah, ini daging buahnya ini menarik karena kemudian itu warnanya warna orange atau ini oranye atau jingga, dan baunya seperti mangga. Rasanya seperti ini kombinasi antara mangga dan kemudian itu melon. Jadinya ada yang variasinya luar biasa besar.
Anda bawa dari mana tadi? Dari Peru, Dari Peru. dari kota Tingo Maria. Kenapa Dari- Anda bawa ke sini? Karena saya lihat, wow, ini tanaman yang kemudian itu juga menarik. Kebetulan teman saya orang Amerika, Jack Rick, punya variannya tapi terlalu sedikit. Jadi Terus waktu Anda itu mau saya apakan beli, ini? saya bawa bijinya, saya beli, saya bawa bijinya. Terus? Dari berbagai penjual, dari si A saya beli dua, dari sini dua, di sana tiga, dan keragamannya jadi kita lihat sekarang. Dari ada yang bercabangannya sudah baru, kemudian itu 1,5 meter sudah keluar, ada yang baru sudah 6 meter Oh, keluar. jadi ini Anda tanam ini sekarang? Ya, betul. Nanti akan Anda silangkan lagi? Kalau memang yang bagus, harus kita coba lebih bagus lagi. Oke. Baik, kalau ini apa? Nah, ini yang namanya sawo ubi atau kanistel. Ini Anda Dan bawa dari mana? Ini saya bawa dari Hawaii. Kebetulan saya lihat, wow, ini luar biasa. Karena kemudian tuh ukurannya tuh memukau. Dan ini jambenya ini sawo ubi. Jadi saya pikir, kenapa kemudian tidak saya bawa? Kemudian tuh tanaman itu saya pikir layak kita tanam. Dan ini di Mekarsari kita juga coba untuk kembangkan. Sudah. Dan ya, itu, tapi induknya kan kemudian itu ada di Bogor. Dan kemudian itu saya hibahkan ke Mekarsari supaya bisa ditanam lebih banyak lagi. Sebab tanam ini memiliki nilai sebagai buah hias juga. Kenapa Anda tampilkan di sini? Karena ini satu hal penting, bahwa hortikultura akan mati kalau tidak ada kebaruan. Kebaruan itu bisa melalui kemudian itu proses introduksi baru yang ada di tempat lain yang sudah diperbaiki, kita perlu datangkan. Karena itu di Amerika ada Plant Introduction Section yang kemudian itu di sini bertanggung jawab untuk mendatangkan tanaman baru yang bisa meningkatkan ekonomi pertanian orang Amerika. Di Indonesia ini tidak ada badan seperti itu. Padahal mestinya harus ada badan negara yang berkepentingan supaya kemudian itu pertanian Indonesia bisa lebih berkembang lagi. Dan kalau nanti ada masalah penyakit, kita juga sudah siap. Terakhir, ini apa ini? Ini yang namanya salak tete. Kenapa sampai Anda bawa juga ke sini ini? Rasanya luar biasa. Penampilannya sangat memukau. Ini dari mana? Ini dari Kalimantan. Kalimantan. Jadi salak yang masih dalam taraf awal domestikasi. Jadi dalam proses pembudidayaan. Di Kalimantan ini saya ambil dari Puruk Cau. Ini varian yang saya ambil dari Puruk Cau yang sudah mulai ditanam sebagai tanaman pinggiran rumah. Tapi belum dikebunkan besar-besar. Ini bisa dimakan? Bisa dimakan dan enak. Dan dijual waktu itu saya beli Rp25 satu butir. Tapi tahun 86. Jangan lupa. Baik. Anda sendiri saya dengar juga sedang melakukan percobaan atau penelitian Ya. berkaitan dengan keinginan Anda untuk membuat salak tapi tidak berduri atau salak dengan kulit yang lebih mulus gitu. Betul. Sudah Anda lakukan? Ya, sudah dalam proses. Hasilnya? Hasilnya kemudian itu harus sabar menanti. Iya, iya. Tapi tingkat keberhasilannya sudah kelihatan atau belum? Sudah. Perjalanan itu panjang, tapi kemudian kita sudah lihat arahnya sudah jelas. Apa istimewanya percobaan Anda ini, salak ini? Bukan istimewa karena kemudian itu merupakan kombinasi dari tentu varian-varian yang ada. Sehingga dalam satu buah salak itu bisa di sini kita timbulkan keragaman rasa yang kemudian itu merupakan yang terbaiknya. Jadi nanti puncaknya adalah kita kemudian mendapatkan varian-varian salak yang kemudian itu enaknya melebihi salak yang sudah ada. Itu sangat penting. So, petani salak baru kemudian itu dia bisa di sini mendapatkan uang yang lebih baik, jumlahnya lebih banyak maksudnya, kalau dia juga menanam varian baru yang disukai pasar. Dan salak yang kemudian itu akan dibuat tentunya salak yang juga dia lebih banyak persatuan unit areanya untuk ditanam. Jadi salaknya juga yang pendek-pendek sehingga kita tidak masuk seperti kebun salak, kalau nyurinya juga nggak kelihatan. Kalau di kebun salak yang ini orangnya harus begini dia. Jadi Anda sudah pikirkan sampai orang yang mau mencuri pun akan kelihatan ya? Tahap berikutnya salak yang pendek ini akan dibuat supaya dagingnya juga merah. Sehingga kemudian itu lebih menarik lagi. Sehingga tadi tidak percuma kita ini memiliki germplasm karena kemudian itu kita ganti. Apa pekerjaannya? Ikuti terus Kick Andy. Jadi Anda mengawinkan makhluk yang sejenis maupun yang tidak sejenis? Benar?
Tamu kita berikutnya suka sekali mengawinkan dua belah pihak. Bukan cuma yang berlainan jenis, yang sejenis pun dia kawinkan. Apa pekerjaan orang ini? Mari kita sambut Gregory Hambali. Pak Greg, terima kasih sudah hadir di acara kita ini. Silakan duduk. Pekerjaan Anda menarik ya, karena berkaitan dengan urusan kawin mawin. Anda sendiri sudah menikah? Tentu. Anda bukan petugas kantor urusan agama ya? Bukan. Petugas catatan sipil? Bukan juga. Bukan juga. Tapi Anda sehari-hari mengawinkan dua belah pihak? Ya betul. Aneh. Apa Anda tidak menyalahi aturan atau hukum? Tentulah tidak. Jadi Anda mengawinkan makhluk yang sejenis maupun yang tidak sejenis? Benar? Kayak main kuis ya? Apakah Anda tidak merasa bersalah? Tidak. Apakah Anda merasa tidak berdosa? Tidak juga. Sampai sekarang Anda masih menjalani pekerjaan kawin mawin ini? Tentu. Tadi pagi demikian juga. Astaga. Oh, jadi Anda ini ahli mengawinkan tanaman toh. Jadi penghulu juga ya, penghulu untuk menikahkan tanaman. Kurang lebih seperti itu. Jadi berapa banyak tanaman yang sudah berhasil Anda nikahkan? Saya tidak pernah hitung, tapi yang jelas banyak jumlahnya. Karena kemudian itu setiap kali saya menemukan dan melihat tanaman, saya lihat apa tanaman ini layak untuk kita kembangkan atau tidak. Kita lihat kemudian itu asalnya dari mana, jemplasmnya seperti apa, maksudnya plasma atau keragaman seperti apa. Karena itu juga yang disilangkan bukan cuma tanaman Indonesia saja, tanaman yang dari Amazon pun. Karena saya lihat potensinya ada di situ. Dan oleh orang yang kemudian itu berasal dari daerah itu belum pernah dikembangkan. Nah karena itu mengapa kita orang Indonesia tidak juga ikut berperan. Sehingga kemudian itu apa yang kita bisa hasilkan bisa juga ikut melanglang buana kembali lagi ke negeri asalnya dengan rupa yang berbeda. Dan lebih cantik tentunya. Pak Greg, nampaknya saya tidak perlu bertanya. Anda silakan ngomong aja deh. Baik, itu karena kecintaan Anda yang luar biasa pada tanaman, jadi Anda bersemangat sekali ya. Sudah berapa lama menekuni profesi? Ini profesi Anda namanya apa ya? Sebetulnya itu pemulihan tanaman. Kemudian itu, tapi itu kan pemulihan tanaman itu memang yang kemudian itu jadi nama bagi kemudian itu profesi itu. Jadi kalau Anda dibilang ahli apa Anda ini? Ya ahli menyilangkan tanaman. Dalam arti karena kemudian itu latar belakang saya dulu kan mempelajari sistem reproduksi, sistem kemudian itu di sini kawin mawin tanaman. Sebelum Anda jadi ahli, saya dengar waktu di bangku SMP aja Anda sudah mengawinkan dua jenis pepaya yang berbeda. Pepaya apa yang Anda kawinkan waktu itu? Waktu itu pepaya yang buahnya kemudian itu dagingnya kuning dengan yang dagingnya merah. Hasilnya? Hasilnya yang warna merah ini tentu lebih kuat sehingga lebih kemudian itu enak dimakan, dan warna yang kuning ini tidak kelihatan lagi. Merah lah yang kemudian itu nampak dan dominan di situ. Anda kan masih SMP, tahu dari mana cara mengawinkan pepaya ini? Kita akan belajar bahwa kemudian itu makhluk hidup itu soal kawin-kawin sudah jadi di situ patokan umum. Jadi itu untuk mendapatkan variasi ataupun juga di sini keberlangsungan kemudian itu generasi harus ada yang kawin atau siap dikawinkan. Tentu. Anak SMP ngerti soal kawin mawin itu. Kenapa tidak? Karena kemudian itu kan kita juga belajar bahwa kemudian itu di dunia tanaman ataupun hewan ada kemudian itu di sini jenis kelamin. Seksualitas itu bukannya jelek. Kita harus kemudian itu belajar mengenai seksualitas. Silakan Anda silakan. Iya. Jadi dari SMP ya Anda sudah paham soal perkawinan ini ya. Seksualitas. Betul. Ya, jenis kelamin ya. Tapi tanaman. Betul.
Menarik karena kawin silang. Nah, ini pertama kali sebenarnya yang secara ilmiah Anda lakukan kalau nggak salah di tahun 1986 ya, yang betul-betul fenomenal karena itu diakui tanaman yang Anda silangkan itu menghasilkan sesuatu yang tidak biasa, artinya luar biasa, yang kemudian harganya melejit di pasaran. Tapi kemudian di Thailand dikembangkan atau dihargai lebih mahal lagi. Nah, sebelum Anda jelaskan soal tanaman itu, kita rehat dulu. Jangan lupa ikuti terus Ki Candy. Peneliti yang namanya Julia Morton disebutlah tanaman ini cupa-cupa. Karena kalau cupa-cupa itu gitu, langsungnya waktu dimakan itu disedut. Dan itu cup-cup-cup jadi. Pak Greg, karena minat Anda, kemampuan Anda di dalam urusan tanaman, saya dengar pada saat duduk di bangku SMA, Anda sudah direkrut oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, betul? Pada saat kemudian tingkat persiapan 1, kemudian itu didekati untuk kemudian itu direkrut. Baru pada saat kemudian itu tahun 73 saya direkrut betulan. Tapi waktu itu status saya masih kemudian itu mahasiswa belum sarjana muda, masih kemudian itu statusnya jadi ijazah yang diakui ijazah SMA. Anda kuliah di mana waktu itu? Waktu itu di IPB, jurusan biologi pertanian. Nah, yang menarik adalah Anda belum selesai di IPB, tapi Anda sudah dapat master. Ditugaskan untuk kemudian tuh belajar ke jadi itu apa boleh buat. Jadi tidak ada insinyurnya itu sebetulnya. Jadi Anda belum lulus S1 ya, sudah dapat master di Inggris? Ya, waktu itu. Betul. Tahun 76. Tahun 1986. Anda mengejutkan banyak orang dengan hasil perkawinan silang tanaman yang kemudian dinamakan, ini saya baca, aglonema. Yang harganya di pasaran jadi mahal, bahkan kemudian dikembangkan di Thailand. Ya. Bagaimana sampai Anda menemukan aglonema ini? Waktu itu saya lihat, wah, pada saat pameran di Ancol, ada tanaman yang seperti ini, luar biasa cantiknya karena tangkainya kemudian itu dadu. Nah, waktu saya pelajari ternyata kemudian itu kerabat yang dari Sumatera itu memiliki keunikan yang kemudian itu di sini luar biasa. Dan saya pikir ya, dan lain-lain. Soal Anda kan pernah menangani kecelakaan pesawat Garuda di Jogja ya, kalau nggak salah tahun 2007 ini. Betul. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Yang saya lihat pertama kali adalah manifest dulu. Dari Garuda, bagus sekali, Garuda cepat sekali memberikan manifest. Saya lihat penumpangnya, ups, banyak orang tua. Oke, minta chest x-ray, radiograf dada, toraks. Barangkali ada yang pakai pacemaker, pertama. Kedua, ronsen kepala, karena semua sudah terbakar. Jadi ternyata ada 21 kalau nggak salah yang meninggal ya. Saya pisahkan yang orang asing, kalau nggak salah 5 ya, itu udah lama sekali. Orang asing saya pisahkan, orang Kaukasit, orang Mongolit, orang Indonesia, karena penumpangnya bercampur nationality-nya. Sesudah rasnya saya pisahkan, yang 10 Indonesia ini saya bagi lagi. Perempuan berapa, laki-laki berapa, jadi dieksklusi. Baru masuk ke umur. Nah, itu mempercepat karena yang 5 orang asing ini dipisah dulu, kemudian manifestnya masuk ke yang orang Indonesia dulu, karena data dari orang asing harus lewat kedutaan besar. Jadi dengan memisahkan rasnya, kemudian jenis kelaminnya, lalu umurnya, perbandingan dengan data-data sebelum meninggal atau antemortem itu jauh lebih cepat. Berapa lama waktu itu proses untuk mengetahui seluruh penumpang identitasnya? Garuda itu selesai dalam 2 hari, Bang Andi. 2 hari. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Ki Candy. Kapan ini korupsi bisa berhenti di Indonesia? Korupsi bisa berhenti di Indonesia kalau kiamat. Kalau Mbah Marijan, karena Anda waktu itu diminta menjadi bagian dari yang mengidentifikasi apakah benar
jenazah yang ditemukan yang waktu itu sedang sujud ya adalah benar-benar Mbah Marijan. Nah, kalau konteksnya Mbah Marijan apa kesulitan yang dihadapi untuk pembuktian bahwa itu benar-benar Mbah Marijan? Mbah Marijan ini orang terkenal, jadi buat saya lebih mudah karena ada foto-foto beliau yang almarhum yang ada di bis, ada di mana-mana. Struktur telinga ini setiap orang berbeda, nggak sama seperti sidik jari. Jadi dari telinganya saya tahu itu beliau. Pertama, yang kedua dari ronsen foto itu karena saya dikirim ronsen fotonya, semua garis-garis di kepala ini sudah menutup. Ya, usianya sudah 80 tahun plus minus 5 tahun. Saya tidak tahu umur beliau waktu itu, tapi saya bilang ke yang berwenang, yang minta tolong, 80 plus minus 5 umurnya. Juga rahang atas dan bawahnya ini sudah edentulus, sudah lama ompong dalam arti. Kalau dilihat dari perkembangan yang ada, sebenarnya sejak kapan ini antropologi forensik ini digunakan untuk identifikasi? Ilmu ini masih embrio ya, di Amerika baru dikembangkan tahun 80-an. Dibanding kedokteran sudah ratusan tahun. Kemudian dipopulerkan dengan film CSI, Bones, dan saya mengajar di New York University di master program mereka. Terus kelihatan kalau mahasiswa yang ngambil karena tertarik atau memang panggilan hati. Jadi kalau saya tunjukkan slide, kalau dia memalingkan muka, dia nggak akan jadi antropolog forensik. Jadi itu ketahuan dari awal ya. Jadi siapa yang berani, siapa yang punya minat, siapa yang memang ingin, itu kelihatan dari sejak mahasiswa. Anda juga belajar di Amerika mengenai antropologi korupsi. Nah, boleh tanya nggak? Ini ada antropologi forensik, lari ke korupsi. Boleh dijelaskan nggak? Kenapa di negeri kita ini korupsi merajalela, tumbuh subur? Indonesia ini adalah negara tribal dalam arti banyak konsep negara dengan trias politika, ada legislatif, eksekutif ini dulunya kan kerajaan-kerajaan nih Bang Andi. Nah, pola kekerabatan, evolusi peradaban manusia itu dari band, tribe sampai kerajaan lalu menjadi negara. Jadi ketika evolusi bentuk wilayah NKRI sudah menjadi negara, masih orang-orangnya, mohon maaf, belum bisa menerapkan psikis sebagai negarawan. Masih kerajaan-kerajaan kecilnya di bawah, kerabatnya di bawah. Dan karena kita sangat diberkati Tuhan dengan sumber daya alam, justru dalam teori ilmu korupsi ini resource curse, kutukan sumber daya alam. Jadi korupsi di Indonesia itu klasik, mengambil uang APBN dan APBD, klasik sekali, dan sumber daya alam. Kalau di negara maju yang sudah mengolah otak menjadi produk, bikin Microsoft Word, bikin macam-macam, sulit dikorupsi. Tapi ketika sumber daya alam yang buatan Tuhan itu menjadi rebutan, karena bukan kreasi yang sudah diolah. Tidak semua orang korupsi tentu saja di pemerintahan. Lalu kapan ini korupsi bisa berhenti di Indonesia? Korupsi bisa berhenti di Indonesia kalau kiamat. Kalau partai politiknya bersih. Baik. Nah, saya dengar saat ini Anda sedang mengambil cuti 1 tahun belajar mengenai kebahagiaan. Atau ilmu apa yang Anda pelajari ini? Sebenarnya saya bertanya-tanya ini Bang Andi, kenapa ya? Kenapa psikologi banyak fokus ke penyakit ya? Depresi, anxiety, PTSD, kenapa tidak preventifnya? Karena kebahagiaan itu bisa di-create, kita bisa menciptakan kok kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan bisa diciptakan? Bisa. Untuk mencegah orang depresi? Iya, ya. Gimana cara menciptakan kebahagiaan? Saya ambil contoh Bang Andi saja ya. Bang Andi adalah alumni STM dengan lentera jiwanya ingin jadi jurnalis. Lalu beliau sekolah jurnalis, tapi tidak selesai karena kekurangan biaya. Masuk Anda kok tahu betul tentang saya ya? Kan hobinya belajar. Oh iya, belajar. Oke, terus? Jadi kebahagiaan adalah mengikuti lentera jiwa. Kalau saya memberikan pada pemirsa 3 pertanyaan, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa yang paling penting?
kemudian apa yang menyenangkan, kemudian apa talenta, kekuatan Anda yang bisa untuk bermanfaat bagi orang banyak. Kalau panggilan jiwa itu dilakukan, kita bahagia kok. Dan setiap hari bersyukur. Katanya kebahagiaan itu menular ya? Betul. Anda tadi bahagia, saya udah mulai bahagia nih. Saya nggak tahu penonton kita ini. Penonton bahagia atau tidak? Baik, terima kasih. Dan tamu kita berikutnya ini bukan petugas kantor urusan agama, bukan petugas catatan sipil, tetapi pekerjaan dia adalah mengawinkan.